Selamat sore Bapak, saya boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai. Bisa. Saya akan mewawancari Bapak tentang pemilu. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak menyangkut pemilu yang baru saja berjalan? Di Manggarai Barat. Iya. Di Manggarai Barat ini pemilunya sudah tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Ya, sekarang ini para kompetitor dalam hal ini caleg, pemilu legislatif maksudnya, ya di lapangan ini sudah marak yang namanya money politik, yang kemudian kalau pilpres sungguhnya tidak masalah, tapi dari sisi penyelenggara dalam hal ini KPU juga sebenarnya kurang maksimal kerjanya, seperti yang terjadi di setiap TPS hampir bermasalah, mulai dari surat suara yang kurang, kemudian banyak juga pemilih yang di DPT tidak terdaftar, ya, tapi sesungguhnya orang itu benar-benar ada di situ, tapi tidak terdaftar di dalam DPT. Kemudian masalah lain, orang-orang yang sudah meninggal sebenarnya, tetapi juga masih terdapat di dalam DPT, ya. Kemudian juga banyak pemilih sungguhnya terdaftar di dalam DPT, tapi tidak mengambil bagian dalam proses pemilihan. Itu alasannya mungkin ya, mungkin karena mereka menganggap bahwa pemilu ini tidak penting. Tidak banyak memang, tetapi ada. Nah, ini sebenarnya juga masalahnya yang saya lihat, sosialisasi dari KPU untuk menyadarkan pemilih itu untuk ikut serta dalam memilih itu kurang maksimal. Jadi demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa kira-kira masalah yang dihadapi saat pencoblosan kemarin? Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan. Satu, banyak pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT. Kemudian banyak juga pemilih yang sebenarnya di dalam satu rumah, tapi tempat pencoblosannya berbeda-beda. Misalnya di Labuan Bajo, misalnya suaminya di DPT di TPS 02 misalnya, 02 di SMP negeri, istrinya coblos di Senaru, padahal kan ini suami istri satu rumah. Kemudian tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, banyak surat suara ya, kurang, misalnya di TPS 17 Batu Cermin. Jadi di mana surat suara yang mestinya untuk DPRD Kabupaten di Dapil 2, tetapi ada di Dapil 1, yaitu di TPS 17 Batu Cermin. Itu kurang lebih jumlahnya 100
150 surat suara. Jadi sebenarnya masih banyak masalah-masalah lain ya. Demikian. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam menyukseskan pemilu di Kabupaten Manggarai Barat? Yang mensukseskan itu yang pertama itu penyelenggara. Kemudian peserta pemilu. Peserta pemilu itu caleg, ya, para kompetitor tadi ya, caleg, kemudian masyarakat juga sebenarnya ikut bertanggung jawab. Masyarakat juga mesti harus ikut bertanggung jawab. Ya. Peran serta masyarakat itu sangat penting. Semua unsur lah ya, semua unsur. Tetapi yang paling apa itu adalah pihak penyelenggara bertanggung jawab yang terdepan, ya. KPU, Bawaslu, demikian juga peserta-peserta pemilu. Mengapa kita harus memberikan suara saat pemilu? Itu salah satu wujud dari peran serta kita masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa ini, karena itu adalah awal dari apa yang mau kita lakukan 5 tahun ke depan ini terhadap bangsa dan negara ini. Dalam konteks kita di sini ya tentu pemilu ini ya terutama soal calegnya, ya, apa yang harus kita buat 5 tahun ke depan, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Demikian. Selanjutnya, kapan kita mengetahui hasil pemilu? Dalam konteks kabupaten kota, tentu proses itu selesai dan kita tahu seperti apa hasilnya, siapa yang menang, siapa yang kalah, tentu setelah selesai perhitungan di KPUD, tingkat KPUD, rekapitulasi suara di tingkat KPUD kabupaten. Demikian. Yang selanjutnya, yang terakhir, di mana kita mendapatkan informasi tentang hasil pemilu? Itu sekarang sebenarnya kita bisa ikuti dari sekarang, ada yang namanya aplikasi apa namanya yang KPU Sirekap. Jadi kita semua warga masyarakat bisa melihat dari waktu ke waktu, dari menit ke menit sebenarnya, untuk mengikuti proses perhitungan itu melalui satu aplikasi KPU yang namanya Sirekap. Jadi Sirekap ini satu sistem baru dalam pemilu kita, di mana sistem ini berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan perhitungan suara. Jadi di situ kita bisa melihat, ya, bisa di download atau di website kita, di aplikasinya Sirekap namanya. Jadi masyarakat bisa membuka itu dan melihat di situ perolehan suara masing-masing caleg, masing-masing partai. Demikian juga soal pilpresnya. Demikian. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Salam untuk semua. Salam Indonesia Raya.